Halo Ayah Bunda, saya Dr. Jesrin. Hari ini kita akan membahas sedikit banyak mengenai tanda lahir. Tanda lahir adalah kondisi yang umum dijumpai pada bayi. Tanda lahir atau birthmarks dapat berkisar dari kondisi yang jinak hingga yang mengkhawatirkan. Walaupun secara medis kebanyakan tanda lahir tidak terlalu membahayakan, namun dampak sosial bagi anak dan juga ayah bunda jangan diremehkan. Pada video kali ini kita akan melihat beberapa tanda lahir yang umum dijumpai. Yuk kita simak ayah bunda. Jenis tanda lahir dapat dibagi menjadi 3 kategori sesuai penyebabnya, yaitu pigmen, vaskular, dan juga kelainan lainnya. Kita mulai dari tanda lahir yang berpigmen ya ayah bunda. Yang pertama adalah melanositosis dermal atau yang sering kita sebut dengan bercak Mongol. Khas dengan bercak biru keabuan biasanya pada area punggung ataupun bokong bayi. Kelainan ini dapat dijumpai pada 80 hingga 90% bayi berkulit gelap. Bercak Mongol bersifat jinak dan tidak dihubungkan dengan kelainan lainnya. Bercak Café au lait adalah kelainan pigmen yang kedua. Kata Café au lait adalah bahasa Perancis yang artinya kopi susu. Jadi, kelainan ini adalah bercak berwarna coklat muda pada kulit. Kelainan ini cukup sering ditemukan, namun perlu kita perhatikan bila kita jumpai beberapa bercak Café au lait pada seorang anak, di mana hal ini dapat mengarah pada kelainan lainnya. Jadi, boleh dikonsultasikan ke dokter kulit ya ayah bunda. Kita masuk ke kelainan pigmen yang ketiga. Nevus melanositik adalah bercak atau bentol yang tidak terlalu meninggi, berwarna dari coklat muda hingga coklat kehitaman. Bila dijumpai adanya kelainan ini dengan ukuran yang sangat besar, akan meningkatkan resiko terjadinya kanker kulit atau kelainan lain. Jadi, boleh diperiksakan ke dokter kulit ya ayah bunda. Kelainan yang keempat adalah kelainan pigmen berbentuk mosaik nih ayah bunda. Jadi dapat dijumpai pada kulit bayi terdapat area dengan bercak yang lebih gelap dan juga bercak yang lebih terang. Kelainan ini adalah kelainan yang bersifat genetik. Bila ayah bunda menjumpai kelainan kulit ini pada bayi ayah bunda, baiknya diperiksakan ke dokter kulit untuk dinilai apakah ada kelainan-kelainan lain yang menyertai. Untuk kelainan berikutnya sedikit berbeda nih ayah bunda. Pada kelainan ini dijumpai pigmen pada kulit bayi berkurang sehingga bercak tampak lebih terang. Terdapat 2 jenis kelainan yaitu nevus depigmentosus dan nevus anemicus. Nevus depigmentosus. Nevus depigmentosus adalah bercak berwarna lebih terang pada bayi yang bisa tampak lebih jelas dengan seiring bertumbuhnya anak. Bila dijumpai 3 atau lebih bercak ini pada bayi, sebaiknya ayah bunda evaluasi lebih lanjut ke dokter kulit akibat adanya kemungkinan penyakit lain yang menyertai. Nevus anemicus. Yang kedua adalah nevus anemicus yang menggambarkan bercak lebih terang akibat adanya penyempitan pembuluh darah. Bila bercak ini ditekan dengan kaca, maka akan tampak kulit di sekitarnya juga lebih pucat. Pemeriksaan ini dapat membedakan nevus depigmentosus dan nevus anemicus. Kelainan ini cukup jarang ditemukan ayah bunda. Kelainan vaskular. Kelainan pertama dari gangguan vaskular adalah nevus simplex atau salmon patch atau gigitan bangau. Kelainan ini dapat dijumpai pada 80% bayi yang baru lahir. Umumnya dapat ditemukan pada kening, kelopak mata atas, dan juga leher. Kelainan ini dapat menghilang dalam 2 tahun pertama kehidupan. Yang membedakan kelainan ini dengan kelainan yang lain adalah bila ditekan, warna kemerahan pada nevus simplex dapat memudar. Kita masuk ke kelainan pembuluh darah yang kedua, yaitu hemangioma. Hemangioma adalah tumor yang paling sering dijumpai pada anak. Biasanya lebih sering dijumpai pada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Dalam setahun pertama kehidupan anak, tumor ini akan bertambah besar dengan cepat.
Namun, jangan khawatir ayah bunda, tumor ini akan hilang dengan sendirinya setelah masa kanak-kanak usai. Salah satu kelainan akibat pertumbuhan pembuluh darah yang tidak normal dikenal sebagai nevus flamenus atau port wine stain. Tanda lahir ini muncul sebagai bercak kemerahan yang kemudian akan berubah menjadi warna merah keunguan. Untuk lokasinya dapat dijumpai dimanapun pada tubuh. Kebanyakan tanda lahir ini bersifat permanen dan dapat membesar ayah bunda. Kita masuk ke kelainan kelompok ketiga, yaitu kelainan disebabkan oleh penyebab lain. Nevus sebaceus. Nevus sebaceus adalah tumor jinak kulit yang berisi kelenjar sebasea. Biasanya warnanya sedikit kekuningan setelah beberapa hari kelahiran, teraba lunak, dan juga biasanya ditemukan di kepala bayi. Terkadang tumor lain dapat berkembang setelah dijumpainya kelainan ini. Nevus sebaceus yang tersebar luas menunjukkan peningkatan resiko abnormalitas lain, sehingga ayah bunda patut untuk memeriksakan anaknya lebih lanjut. Kelainan lain yang terakhir adalah epidermal nevus, merupakan kelainan kulit jinak akibat pertumbuhan sel kulit yang berlebih. Epidermal nevus dapat membesar ukurannya seiring bertambahnya usia anak. Wah, nggak kerasa nih, sudah selesai penjelasan saya hari ini mengenai tanda lahir yang umum dijumpai pada bayi. Semoga dengan penjelasan ini, ayah bunda dapat lebih memahami mengenai tanda lahir yang umum dijumpai pada bayi dan kapan sih tanda lahir itu perlu dikonsultasikan ke dokter kulit. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Salam sehat!